Ceritanya Mbak TKW Hongkong asal Indonesia guys, ini anak baru. Mbaknya ini masih masa potongan kerja baru 3 bulan. Dan mbaknya ini mengeluh majikannya itu galak, majikannya itu cerewet. Terus tidurnya itu beralas tikar. Terus makannya itu kurang guys. Dan katanya mbaknya ini sampai kekurangan makan, sampai dikasih makan sama tetangganya. Tetangganya majikan ini berarti yang ngasih makan itu sesama teman kita. Temen ya sama-sama pekerja kayak kita gitu loh guys. Dan kerjanya itu termasuk berat. Terus mbaknya ini masih bertahan karena masih masa potongan gaji. Selama 6 bulan guys, mbaknya ini masih kerja 3 bulan. Nah, ini yang jarang diceritakan oleh orang PT ya guys. Kerja di Hong Kong itu rata-rata tidak semua Mbak TKW itu punya kamar sendiri. Jadi jangan kaget kalau ada Mbak TKW itu tidurnya nggak di kasur, cuma beralasan tikar. Itu jangan kaget, tanya mbak-mbak yang udah senior-senior itu, yang udah lama-lama. Tidak semua Mbak TKW yang kerja di Hong Kong ini punya kamar sendiri guys. Karena enggak semua majikan itu punya rumah yang gede. Yang namanya di Hong Kong ini emang banyak penduduknya ya, rumahnya itu kecil-kecil disusun kayak gitu. Kamarnya itu banyak yang 2 kamar, anaknya sama bosnya. Terkadang anaknya itu tidur sendiri, kita tidur di ruang tamu, di dapur, seperti itu guys. Beralasan tikar. Banyak yang ngalami seperti itu guys. Terus majikannya galak. Jadi nih, sampean itu masih beradaptasi, masih beradaptasi segalanya lah. Galak yang penting nggak main pukul, gaji lancar, masuk kuping tengen, keluar kuping kiwa. Kalau kekurangan makan, kebanyakan Mbak TKW Hong Kong ini dari Indonesia datang ke Hong Kong keluhannya kurang makan. Nah, di PT itu nggak diajarin ya, kalau nggak dikasih tahu. Kalau di Hong Kong ini makannya itu sedikit, nggak kayak orang Indonesia. Terus tidak pasti punya kamar sendiri. Itu yang penting. Dua itu. Itu jarang yang diceritakan di PT. Kalau kerja di Hong Kong itu kebanyakan kita yang biasa makan banyak di sini tuh kuaget. Kuaget guys. Kita bisa ngecap majikan pelit, kita bisa ngecap majikan nggak ngasih makan, makan kita itu kurang. Emang orang Hong Kong ini sebenarnya makannya sedikit guys, beda sama porsi kita. Jadi kalau sampean merasa kurang makan, kan sampean punya uang gaji, sampean belilah cemilan, sekiranya bisa kenyang. Jadi jatahnya makan segitu ya sampean makan segitu, ya kan? Sampean itu punya gaji, nyisihkan gaji sampean untuk makan yang cukup. Sampean ngeluh di mana-mana majikan pelit, semua itu udah nasib kita ya, nasib kita. Ada yang makannya banyak, ada yang sedikit. Tapi kebanyakan orang Hong Kong ini makannya sedikit. Itu bukan berarti mereka pelit, emang mereka itu makannya sedikit. Ya kalau kita kurang makan ya kita beli sendiri. Kita kan punya gaji kita itu lumayan besar loh guys. Kalau kita mikirin kurang ya kurang terus. Gaji kita ini besar. Terus kita bisa beli kalau kurang makan itu ya, beli mie sendiri. Pokoknya intinya sedia makanan lah guys. Jangan 100% ngandelin majikan. Karena mereka berpikir itu udah hal yang wajar. Karena mereka itu makannya sedikit dan kita harus beradaptasi ngikutin mereka. Terus soal kamar, soal tempat tidur kita, nggak semua orang Hong Kong itu punya rumah yang besar, kita punya kamar sendiri. Banyak yang tidak punya kamar. Kita boleh curhat ya guys soal ini. Kayak sampean kan anak baru,
boleh curhat tanya anak-anak lama tentang kurang makan, tempat tinggal, terus majikan cerewet. Yang penting itu kamu tuh harus punya pegangan, gaji lancar, majikan nggak main pukul, soal cerewet masuk kiri keluar kanan. Kita juga sama guys, nggak kamu aja, kita semua ngalamin, cuman kita ini udah lulus ujian. Seperti itu, yang mereka kamu lihat itu cuman enaknya aja sekarang ini. Makanya orang Indonesia sama luar negeri itu sangat jauh berbeda. Kadang kita itu benar-benar kalau belum pernah ke luar negeri manapun, langsung ke Hong Kong, oh otomatis 99% itu langsung kaget, jeglek, mah kronis. Tapi ya lo, pagi roti cuma siji, yo. Kadang ini beli sendiri. Ada loh temanku yang beli sendiri, kopi beli sendiri, buat sarapan siang itu aja kadang ya beli sendiri. Sore makan nasi sekali itu ya saibrit. Sayurnya yogur, soy sam. Banyak yang ngalami seperti itu, guys. Ya makanya kerja di luar negeri itu kan nasib-nasiban kan, enek sing kerja bisa ini itu dalam jangka waktu sebentar, ada yang jangka waktu lama baru bisa bangun rumah segala macem. Gaji kita ini termasuk gede loh guys. Maksudnya jangan terlalu eman buat makan kalau kita kurang makan. Masa iya kita ini sampai dikasih, kita ini loh udah punya gaji, masa iya kita sampai dikasih makan sama tetangga sedangkan kita ini punya gaji. Masih dalam potongan itu kan nggak semua toh. Ya kasih keluarga sedikit buat kita di sini juga. Yuk intinya sabar dhisik lah guys. Ojo buru-buru ngebreak. Karena nak nggak finish kontrak itu rekote wis elek. Ya pasti dapat majikan meneh, tapi ya pasti seperti itu lagi. Nggak jauh beda dari majikan yang pertama. Temenku juga seperti itu kok guys. Kerja di majikan ini, majikannya udah baik. Dia itu kan punya saudara, ini cerita temanku ya. Dia itu punya saudara di Hong Kong ini, liburnya itu nggak setiap minggu 2 minggu sekali. Sedangkan saudaranya yang jauh ini pingin ketemu liburan bareng seminggu sekali, ya kan. Nah, saudaranya ini nyuruh temennya ini untuk ngebreak aja. Terus akhirnya ngebreak beneran guys. Terus dapat majikan malah di saudaranya temennya ini. Jadi bosnya saudara ini loh guys. Jadi mbaknya ini punya saudara di sini. Bosnya ini punya saudara. Nah, dikerjakan di situ. Malah diinterminate dalam jangka waktu ya sama. Tahun dia ngebreak, setahun dia diinterminate. Begitulah cerita anak rantau guys. Diarani enak ya enggak enak.